zaman itu selalu yang dipilih first ticket presiden. Capres itu memang sekian persen lah efeknya. Tapi tetap kalau suatu waktu ada halangan tetap terjadi si presiden dalam periode masa pemerintahannya, capres akan naik. Otomatis tidak harus diadakan pemilu lagi. Nah, ini harus diingat dulu. Nah, itu kenapa standar capres wapres pun harus tinggi. Nah, yang kedua, kita nih kok politiknya selalu terpaku pada minimum requirements. Saya perhatikan. Persyaratan minimum aja nih terus yang berusaha dipenuhi. Dimulai dari MK, ya kan? Kan persyaratan minimum itu. Ya, usianya bisa di bawah 40 tahun asalkan sudah jadi kepala daerah. Itu bukan persyaratan maksimum. Nah, KPU juga ada upaya-upaya untuk menciptakan persyaratan minimum yang dipenuhi ini. Ya, debat cawapres tapi didampingi, gitu. Tidak sendirian. Kan itu minimum juga. Kalau kita terus-menerus ada persyaratan minimum yang kita laksanakan, kita akan mendapatkan kandidat-kandidat politik yang terpilih itu juga yang minim dalam segala hal. Nah, ini yang saya takutin, yang kita harus takuti bersama. Nah, masalah soal pertanyaan tadi, apakah Gibran akan mampu ternyata tiba-tiba walaupun kita bisa tahu dari pengalamannya, kurikulum vitae-nya bisa dipastikan dia yang paling minim dalam segala hal, tapi bisa nggak dia menciptakan kejutan-kejutan di debat? Ya bisa aja, tapi forumnya harus diberi dulu kan itu. Intinya itu, kita mendukung dan Gibran sendiri beberapa kali terakhir di wawancara juga katanya siap kok, ya kan? Mungkin dia nggak mau berhenti di soal asam sulfat, mungkin soal ibu hamil dikasih makan asam garam supaya anaknya ketika lahir udah langsung punya pengalaman hidup, kan kita nggak tahu ya. Itu bisa juga gitu. Ya kita lihat aja lah nanti. Tapi saya nggak akan kaget kalau ternyata Gibran akan tampil prima, karena waktu sebelum ini pun Pilpres yang lalu Pak Ma'ruf Amin juga dianggap akan keteteran ketika menghadapi Sandiaga Uno. Ternyata enggak. Ternyata Pak Ma'ruf Amin can hold his ground ya ketika berbicara pada beberapa topik, dia jauh lebih menguasai daripada Sandiaga Uno. Nah, ini kita lihat aja. Tapi artinya apa? Ya dibukalah lapangannya gitu kan. Diratakan lapangannya, silakan bertanding. Nah, kenapa? Tapi yang jadi pertanyaan itu kenapa sih ada upaya-upaya untuk menekan requirements itu menjadi minimum gitu, persyaratannya selalu menjadi minimum. Nah, ini yang kita takutin, yang kita dari TPN tentunya ingin persyaratan-persyaratan itu kalau bisa maksimum, sebisanya standar yang paling tinggi kita ujikan kepada capres dan cawapres kita. The people deserves more menurut saya, rakyat berhak lebih gitu. Atas hak-haknya itu agak lebih ketika memilih capres dan cawapres. Tidak bisa hanya persyaratan-persyaratan minimum terus. Jadi selalu aturannya tidak mengharuskan. Nah, akhirnya selalu begitu. Nah, ini kan nggak boleh begitu ya. Kayak diundang orang emang nggak harus datang. Cuma kalau soal sopan santun yang sopannya sih datang kan gitu. Ya kan? Ini kalau kita bicara agama, kerjain yang wajib-wajib doang, nggak pernah mau sunnah, mau masuk surga ya nggak Pak? Ya kan gitu. Kasarnya begitulah kira-kira.